Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Joko Sutrisno AB. Kali ini kita akan membahas penyajian data untuk data tunggal maupun data kelompok. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, kita mulai. Statistika itu adalah ilmu atau pengetahuan yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data, serta menginterpretasikan atau mengambil kesimpulan atau menggeneralisasi. Untuk penyajian data atau menyajikan data, itu dapat diberikan atau disajikan dalam bentuk data tunggal atau data kelompok. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama berkenaan dengan data tunggal. Andai diketahui data nilai 40, 40, dan seterusnya sampai dengan 70 seperti ini data. Kita akan buat bagaimana cara yang pertama membuat tabel atau kita sajikan dalam bentuk tabel. Kita siapkan tabel seperti ini. Yang kolom pertama nilai atau datanya dan kolom kedua frekuensi. Frekuensi itu merupakan banyaknya data. Seperti ini, yang pertama data 40. Data 40 ini ada berapa buah? Kita hitung. 1, 2. Nah, data 40 ada 2. Tulis frekuensinya di sini. 2. Berikutnya data 50. Data 50 kita hitung jumlahnya. 1, 2, 3. Tulis di sini. Dan seterusnya. Data 60. Data 60 ini kita hitung. Tulis di sini ada 7. Kemudian data 70. Kita hitung lagi data 70. Ternyata ada 8. Tulis di sini frekuensinya 8. Inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Dinamakan tabel distribusi frekuensi data tunggal karena datanya atau nilai yang kita tulis ini tunggal, tidak dalam bentuk interval. Dan isinya berkenaan dengan frekuensi, maka disebut tabel distribusi frekuensi. Tapi yang contoh kita ini merupakan data tunggal, karena datanya kita tuliskan dalam bentuk tunggal, tidak dalam bentuk interval. Oke, yang kedua kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Langkah pertama kita buat garis vertikal dan garis horizontal, sumbu koordinat ini. Garis vertikalnya mewakili frekuensi, sedangkan garis horizontalnya mewakili data atau nilai. Perhatikan di sini, data 40 atau nilai 40 frekuensinya 2. 40 ini frekuensinya 2, kita siapkan di sini. Kemudian kita gambar batang di sini dalam bentuk persegi panjang seperti ini. Kita kasih warna yang menghubungkan datanya dengan frekuensinya. Dalam hal ini kalau yang ini data 40 frekuensinya 2. Berikutnya data 50 frekuensinya 3. Kita lihat di sini 50 frekuensinya 3 sampai di titik sini. Kita buat batang lagi, kita kasih warna. Upayakan warnanya berbeda agar terlihat bagus. Ini kita buat persegi panjang yang menghubungkan data 50 dengan 3. Berikutnya data 60. Frekuensinya 7. Kita buat lagi batang di sini. Persegi panjang seperti ini. Kita kasih warna. Berikutnya data 70. Frekuensinya 8. Frekuensinya 8. Data 70. Kita buat batang di sini. Nah, inilah yang disebut dengan diagram batang. Jadi, diagram atau tabel seperti ini sering disebut dengan diagram batang atau dinamakan diagram batang. Melalui diagram batang ini kita bisa melihat kecenderungan data yang kita miliki. Seperti ini. Oh, data 70 itu merupakan data yang paling banyak.
Sedangkan data 40 merupakan data yang paling sedikit jumlahnya. Atau banyaknya datanya paling sedikit yaitu data 40. Jumlahnya sama dengan 2. Oke, saya pikir jelas bagaimana cara membuat tabel dan diagram batang. Untuk berikutnya kita akan membuat diagram garis. Kita akan membuat diagram garis. Perhatikan kita tadi sudah mendapatkan tabel seperti ini. Data 40 ada 2, data 50 ada 3, dan seterusnya. Data 70 ada 8. Langkah pertama kita siapkan sumbu yang vertikal atau garis vertikal yang mewakili frekuensi. Berikutnya yang horizontal yang mewakili datanya atau nilainya. Data 40 frekuensinya 2. Data 40 frekuensinya 2 seperti ini. Kita buat titik di sini. Nah, inilah namanya titik 40,2. Berikutnya data 50. Frekuensinya 3. 50 frekuensinya 3. Kita buat seperti ini. Kita buat titik lagi di sini. Inilah titik 50,3. Dan seterusnya. Data 60 frekuensinya 7. Kasih titik. Data 70 frekuensinya 8. Kasih titik di sini. Nah, kalau begini saja atau seperti ini yang hanya gambar titik-titik, orang menyebutnya dengan diagram titik. Sekali lagi, kalau hanya begini saja berupa titik-titik, maka disebut dengan diagram titik. Tapi kalau ini kita akan membuat diagram garis, oleh karenanya titik-titik ini kita hubungkan dengan garis. Kita hubungkan garis, kita hubungkan garis, kita hubungkan garis. Nah, garis yang merah ini, yang kita beri warna merah inilah yang disebut dengan diagram garis. Terlihat kita di sini dari data terkecil sampai data yang terbesar 70, kecenderungannya menaik terus. Datanya cenderung naik, jumlah datanya cenderung naik. Oke, kalau belum jelas, tonton berulang-ulang. Berikutnya kita akan membuat diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, yang perlu atau yang mendapat perhatian pertama adalah sudut pusat untuk setiap data. Jadi untuk membuat diagram lingkaran, perhatikan sudut pusat untuk setiap data. Ingat, sudut pusat data A itu sama dengan banyaknya data A dibagi banyaknya semua data dikalikan 360 derajat. Jadi sudut pusat data A itu banyaknya data A dibagi banyaknya semua data dikali 360 derajat. Mengapa dikalikan 360 derajat? Karena satu lingkaran sudutnya sebesar 360 derajat. Data kita tadi, data 40, jumlah datanya atau banyaknya datanya 2 atau frekuensinya 2. Sedangkan banyaknya semua data ada 20. Maka sudut pusat data 40, 2 per 20 dikali 360. 360 dibagi 20 kali 2, sama dengan 36 derajat. Data 50, frekuensinya 3. Maka sudut pusat data 50, 3 dibagi 20 dikali 360 derajat. Sama dengan 54 derajat. Dan seterusnya kita hitung sudut pusat semua data. Setelah kita hitung, kita gambar, kita sesuaikan dengan sudut pusatnya. Kita gambarlah diagram lingkaran. Misalkan seperti ini punya kita. Perhatikan, data 40 ini warna biru, frekuensinya 2. Supaya terlihat di sini kita tulis 2 di sini. Sudut pusat ini mewakili ini 36 derajat setelah kita hitung. Jadi ini 36 derajat. Sedangkan data 50 ini yang warna merah ini, yang frekuensi 3, ini 54 derajat. Kemudian data 60 yang frekuensi 7 ini sudutnya ini kita hitung. Supaya gambarnya pas mewakili, besarnya sesuai dengan sudut pusatnya. Yaitu 7 per 20 kali 360. Begitu pula yang data 70, yang warna ungu ini, 8 per 20 kali 360. Kita gambar seperti ini. Kemudian kita kasih warna yang berbeda-beda, mewakili setiap data agar terlihat bagus. Nah, dengan diagram lingkaran ini kita akan mudah membaca data yang kita miliki. Saya pikir jelas. Berikutnya kita akan
menyajikan dalam bentuk data kelompok. Misalkan kita memiliki data, mohon maaf sebelumnya. Pada kesempatan ini, data kelompok yang akan kita sajikan, yang akan kita buat, yaitu pertama daftar distribusi frekuensi, yang kedua histogram, dan yang ketiga poligon frekuensi. Sebetulnya penyajian data kelompok ini lebih banyak, bukan hanya 3 ini. Ada yang disebut dengan OGIF. OGIF itu ada 2, OGIF positif, OGIF negatif, dan seterusnya. Sekali lagi pada kesempatan ini akan dijelaskan bagaimana cara membuat daftar distribusi frekuensi untuk data kelompok, histogram, dan poligon frekuensi. Andai kita memiliki data hasil tes seperti ini. Kita memiliki data hasil tes seperti ini. Data ini sudah diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Mengapa diurutkan data terkecil sampai data terbesar? Agar mudah menghitung frekuensinya. Kita membuat daftar distribusi frekuensi. Langkah pertama kita siapkan tabel seperti ini. Data dan frekuensi. Misalkan data yang pertama, data 24 sampai dengan 34. Ini disebut dengan kelas interval pertamanya, mulai data terkecil, yaitu 24 sampai dengan 34. Misalnya seperti ini. Kita hitung data mulai dari 24 sampai dengan 34 ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Tulis frekuensinya 3. Berikutnya buat interval yang kedua. Perhatikan, setelah 34, 35. Lihat lebar kelasnya ini, 24 sampai dengan 34, 10. Maka lebar kelasnya harus selalu sama. Setelah 34, 35, ditambah 10, berarti 45. Jadi selalu sama intervalnya ini. Kita akan buat sampai interval terakhir, di mana data terakhirnya ini nanti harus masuk di dalam data interval ini. Kita lihat, kita hitung. Data 35 sampai 45 ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, tulis di sini. Berikutnya setelah 45, 46. 46 sampai 56, lebar kelasnya 10. 46 sampai 56. Jadi selalu sama lebar kelasnya ini. 46 sampai 56, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tulis di sini. Berikutnya data 57 sampai 67. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berikutnya setelah 67, 68. 68 sampai dengan 78. Hitung ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Tulis di sini. Sampai dengan data terbesar ini masuk. Ternyata di interval terakhir 79 sampai 89 data yang tertinggi atau terbesar ini sudah masuk di sini. Hitung ada 2. Inilah yang disebut dengan daftar atau tabel distribusi frekuensi. Ini disebut dengan daftar distribusi frekuensi data kelompok. Mengapa? Karena datanya dituliskan dalam bentuk interval, tidak tunggal. Maka disebut daftar distribusi frekuensi untuk data kelompok. Kita bahas berkenaan dengan daftar distribusi frekuensi. Lihat, perhatikan kelas interval yang ketiga, yang 1, 2, yang ketiga ini, yaitu 46 sampai dengan 56. Pada daftar distribusi frekuensi, pada kelas intervalnya, ada yang disebut dengan batas bawah kelas interval. Untuk interval 46 sampai 56, batas bawahnya 46. Sedangkan batas atas kelas intervalnya 56. Jadi yang di sini 56 ini, yang terbesar ini batas atas, sedangkan 46 ini batas bawah. Selain batas bawah dan batas atas, ada yang disebut dengan tepi bawah. Tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5
batas bawahnya 46 dikurangi 0,5 sama dengan 45,5. Sedangkan tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Berarti 56 ditambah 0,5 sama dengan 56,5. Kemudian ada lagi istilah panjang kelas yang kita notasikan di sini dengan P. Panjang kelas itu tepi atas dikurangi tepi bawah. Berarti 56,5 dikurangi 45,5. 56,5 dikurangi 45,5 sama dengan 11. Ini namanya panjang kelas. Nah, untuk mencari panjang kelas bisa dengan cara lain, yaitu selisih batas bawah interval atau selisih batas atas interval yang berdekatan. Seperti ini. Selisih antara 24 dengan 35, selisih 34 dengan 45, selisih 56 dengan 67. Nah, seperti ini. Selisih ini selalu sama. Ini yang disebut dengan panjang kelas. Kalau ke kanan itu lebar kelas, kalau selisih dari atas bawah atau bawah atas itu disebut panjang kelas. P di sini. Lihat di sini 67 dikurangi 56 11, 57 dikurangi 46 11 dan seterusnya ini selalu sama. Selisihnya 11 untuk data kita ini. Inilah yang disebut dengan panjang kelas. Selain itu ada istilah titik tengah interval. Titik tengah interval itu dapat dicari dengan cara setengah dikalikan batas bawah ditambah batas atas. Nah, untuk kelas interval ketiga ini batas bawahnya 46, batas atasnya 56. 46 ditambah 56 dibagi 2 atau dikalikan setengah sama dengan 51. Oke, ini istilah-istilah yang perlu diketahui berkenaan dengan daftar distribusi frekuensi. Nanti di video berikutnya kita akan lebih jelaskan berkenaan membuat daftar distribusi frekuensi yang ideal, yang banyak kelasnya sudah kita ketahui, kemudian mencari rentang dulu dan seterusnya di video kita berikutnya. Tapi kali ini kita lanjutkan. Yang berikutnya, yang kedua, membuat histogram dan poligon frekuensi. Oke. Tadi kita sudah dapat daftar distribusi frekuensi yang ada data dan frekuensi. Untuk mempermudah membuat histogram dan poligon frekuensi, kita tambah satu kolom yang isinya tepi kelas. Untuk interval 24 sampai dengan 34, frekuensi 3, tepi kelasnya 23,5 sampai dengan 34,5. 35 sampai 46, frekuensinya 7, tepi kelasnya 34,5 sampai 45,5. Dan seterusnya, di sini ada tepi kelasnya. Sampai dengan interval terakhir, 79 sampai 89. Tepi kelasnya 78,5 sampai dengan 89,5. Ini untuk membantu, mempermudah, membuat atau menyajikan dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Langkah pertama kita buat sumbu vertikalnya yang mewakili frekuensi. Kemudian sumbu horizontalnya yang mewakili data. Nah, kita tulis di sini tepi kelas yang terkecil 23,5. Kita tulis dulu titik 34,5 dan seterusnya 45,5, 56,5, 67,5, 78,5 sampai dengan tepi kelas atas yang interval tertinggi, yaitu 89,5. Oke. Perhatikan. Kita buat batang seperti ini dalam bentuk persegi panjang seperti ini. Batang yang menghubungkan data 23,5 sampai dengan 35,5 atau tepi kelas 23,5 sampai dengan 34,5. Frekuensinya ada 3. Nah, di sini frekuensinya 3. Selanjutnya, yang tepi kelas ini, frekuensinya ada 7. Terus kita buat batang-batang sesuai dengan tepi kelas dan frekuensinya. Nah, batang-batang yang rapat seperti ini, yang mewakili data kita ini disebut dengan
histogram. Jadi ya beda dengan diagram batang. Kalau diagram batang itu terpisah batang-batangnya. Kalau histogram itu rapat. Karena kita hubungkan dari tepi kelasnya. Sekali lagi inilah yang namanya histogram. Berikutnya akan kita buat poligon frekuensinya dengan cara membuat titik tengah puncak dari setiap batang. Ini kita buat titik tengah puncaknya. Ini juga kita buat titik tengah puncaknya. Begitu pula ini dan seterusnya. Oke. Kemudian kita hubungkan dengan garis lurus titik-titik ini, mulai dari paling bawah di sini. Nah, kita sambungkan garis lurus titik-titik ini sampai dengan sumbu horizontal ini. Nah, garis yang menghubungkan titik-titik puncak batang dari histogram ini disebut dengan poligon frekuensi. Jadi yang batang-batangnya ini dinamakan histogram, sedangkan garis merah ini yang menghubungkan titik puncak ini disebut dengan poligon frekuensi. Jadi ini kalau bisa juga ini kita pisah histogramnya sendiri, poligon frekuensinya sendiri. Kalau gambar kita ini kita gabungkan histogram dan poligon frekuensi. Saya pikir ini jelas, Anda tidak jelas, tonton berulang-ulang. Sekali lagi nanti kita akan membuat khusus bagaimana cara membuat daftar distribusi frekuensi yang lengkap dan yang ideal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.